Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya Allah, wa tub alaina ya Rahman, wa tub alaina ya Rahim, innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pemirsa, para pecinta TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah melimpahkan kepada kita begitu banyak rahmat, begitu banyak nikmat, dan kita bisa bertatap muka di dalam acara Pelita Hati TV Tabalong pada hari ini. Mudah-mudahan dengan acara ini semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah wawasan keilmuan kita bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Kemudian tak lupa salawat serta salam hendaknya senantiasa tercurah kepada semulia-mulia makhluk, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat, tabi'in maupun pengikut-pengikut beliau ila yaumiddin. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebuah rahasia bagi pengamat sejarah ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan riwayat tematik yang berkenaan dengan kaum Hawa, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang menjadi pelopor daripada revolusi untuk kaum perempuan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandang, kemudian menemukan sebuah fenomena yang terkait dengan ketidakberdayaan perempuan ini. Mereka dizolimi, mereka ditindas, kehormatan mereka dilecehkan, keberhendakan mereka dirampas, bahkan direndahkan sama sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membawa panji advokasi bagi kaum perempuan, di mana dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, dan kami muliakan anak-anak Adam. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya Islam dengan panji-panji yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan, kemudian meninggikan derajat daripada kaum perempuan.
Itu dapat dilihat daripada firman Allah, kemudian daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memuliakan istrinya, tetapi juga putri perempuannya, kemudian ibundanya, dan juga kaum perempuan secara umumnya. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa yang lebih berhak aku hormati?" Kemudian dijawab oleh Rasulullah, "Ibumu." Kemudian si lelaki itu bertanya kembali, "Siapa lagi wahai Rasulullah?" Dijawablah oleh Rasulullah, "Ibumu." Kemudian si lelaki itu bertanya kembali, "Siapa lagi wahai Rasulullah?" Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Ibumu." Kemudian si lelaki itu bertanya, "Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah?" Lalu dijawab Rasulullah, "Kemudian baru bapakmu." Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu mulia kedudukan perempuan di mata Islam. Begitu mulia kedudukan perempuan di mata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ketika Allah pun menurunkan persamaan daripada hak perempuan, mulai dari kedudukan menuntut ilmu, kewajiban menuntut ilmu, dan persamaan daripada ganjaran pahala ukhrawi. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu mulia Islam menempatkan perempuan. Hal itu terbukti begitu banyaknya firman Allah yang menyatakan tentang persamaan perempuan dengan kaum laki-laki, baik itu persamaan di dalam kewajiban menuntut ilmu, persamaan ketika diberikan kemuliaan, dan persamaan ketika Allah memberikan ganjaran pahala kepada perempuan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beriman, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, sedangkan dia adalah seorang mukmin, maka kami akan memberikan kehidupan yang baik. Begitu Allah sampaikan kepada perempuan sebagai kesamaan daripada haknya untuk mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam hadis lain, Nabi mengatakan, "Talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Muslim di sini tentu saja tidak terkecuali adalah perempuan. Jadi Islam betul-betul dengan kedatangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk menaungi, mencoba untuk memberikan kedudukan yang layak bagi perempuan.
di tengah ketertindasan, di tengah kekerasan, di tengah pelecehan yang dilakukan di masa jahiliyah ataupun di masa-masa sebelumnya. Kita patut berbangga kepada Rasulullah, kita patut berterima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah memberikan naungan, yang sudah memberikan suatu kesempatan kepada perempuan untuk bisa memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Wanita memang diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang lemah, tapi di tangan wanita lah segala urusan kepentingan negara dan bermasyarakat itu ada. Di tangan seorang wanita pendidikan agama mulai ditanamkan, mulai ditiupkan ruh di dalam rahim seorang perempuan, maka pendidikan agama itu pun dimulai. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melihat sejarah perkembangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengenal istri Rasulullah yang bernama Siti Khadijah. Beliau adalah seorang pedagang yang tentunya tidak terlepas dari keseharian beliau yang senantiasa berhubungan dengan relasi dagangnya. Memang Islam senantiasa mengajarkan tentang tata krama ataupun tuntunan di dalam kehidupan seorang wanita. Namun Islam tidak membatasi ketika seorang wanita keluar rumah dalam keadaan memenuhi hajatnya atau memenuhi keperluannya. Sungguh Islam adalah agama yang sangat memuliakan perempuan. Namun di tengah kebebasan sebagai seorang perempuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kewajiban, ada satu aturan yang harus senantiasa dijaga, yang harus senantiasa dipelihara oleh seorang perempuan. Yang pertama, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seorang perempuan keluar rumah, maka ada aturan yang harus dijalankannya, ialah tidak boleh ia tabarruj, atau di dalam bahasa lain memamerkan ataupun menampakkan perhiasan dan kecantikannya. Tabarruj di dalam agama kita berarti adalah menampakkan, sedangkan di dalam istilah syariat tabarruj artinya manakala seorang wanita menunjukkan perhiasannya, menunjukkan kecantikannya di hadapan seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Islam sungguh agama yang jelas aturannya. Ketika seorang wanita keluar rumah, maka yang pertama itu yang harus diperhatikan. Tidak boleh ia dengan leluasa sebebas-bebasnya mempertontonkan atau memperlihatkan segala perhiasannya ataupun segala kecantikannya. Janganlah kamu bertabarruj sebagaimana tabarrujnya orang jahiliyah sebelum kamu. Artinya apa? Ketika di zaman jahiliyah, perempuan-perempuan yang disebut dengan tabarruj itu senantiasa berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ia mempertontonkan segala tarian-tarian di hadapan orang-orang yang bukan muhrimnya. Itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya setiap perempuan jangan sampai bertabarruj atau memamerkan segala bentuk perhiasan ataupun keindahan.
Jangan sampai kita mengikuti tradisi jahiliyah ataupun suatu adat istiadat jahiliyah yang mana perempuan selalu berkumpul di tengah laki-laki dengan mempertontonkan perhiasan dan keindahan tubuhnya. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika seorang perempuan ingin keluar rumah, maka tuntunan yang harus dijaganya adalah menutup aurat. Menutup aurat adalah syarat mutlak yang harus dilakukan oleh seorang perempuan ketika ia ingin keluar rumah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihin." Wahai para nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak perempuanmu, dan juga kepada istri orang-orang mukmin. Maka ketika mereka keluar rumah, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya sampai ke dadanya. Menutup aurat adalah salah satu syarat ketika seorang perempuan dituntut keluar rumah dengan alasan dan keperluan yang tertentu. Memang Allah memberikan tuntunan sebagaimana apa yang difirmankan di dalam ayat tersebut, itu bertujuan kepada istri-istri Nabi, kepada putri-putri Nabi. Tetapi selain daripada itu, Allah pun memberikan suatu rujukan kepada istri-istri orang mukmin ataupun putri-putri orang mukmin, agar ketika dia keluar rumah maka ia harus bisa menutup seluruh badannya dengan jilbab ataupun dengan pakaian yang menutup aurat. Menurut Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kriteria jilbab yang benar adalah menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jilbab bukan perhiasan, dan jilbab bukanlah sesuatu yang datang dari bahan yang tipis, dan jilbab juga bukan merupakan sesuatu yang menjadi alasan bagi wanita untuk mempertontonkan segala tubuhnya. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah kemuliaan seorang perempuan yang diberikan oleh Allah, di tengah kedudukan yang mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada perempuan, ada syarat mutlak yang harus dijaga, ada syarat mutlak yang harus diperhatikan oleh seorang perempuan. Menutup aurat, menutup seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan ketika ia berada di luar rumah. Pakaian yang dipakai tidak mengundang ataupun tidak membawa ia kepada sesuatu hal yang menjadikan fitnah. Artinya apa? Artinya pakaian yang dipakai adalah pakaian yang sesuai dengan syariat agama kita. Tidak terlalu ketat, tidak terlalu tipis, dan tidak menampakkan segala lekuk-lekuk tubuhnya. Mirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga,
ketika seorang perempuan diharuskan untuk keluar rumah, maka ia harus mendapatkan izin daripada orang tuanya atau suaminya. Ini adalah persyaratan yang harus dilakukan oleh seorang perempuan. Manakala ia keluar rumah, maka izin baik itu dari orang tua ataupun dari suaminya mutlak ia perlukan. Itulah Islam. Artinya Islam mengedepankan seorang perempuan tetapi dengan tidak mengabaikan keselamatan ataupun tidak mengabaikan kehormatan seorang perempuan itu sebagaimana yang terjadi di masa-masa jahiliyah. Kemudian yang keempat, ketika seorang perempuan diharuskan untuk keluar rumah, ia diharuskan untuk menjaga pandangannya. Artinya bukan hanya ditujukan kepada seorang laki-laki yang dituntut untuk menundukkan pandangan, begitu juga seorang perempuan. Artinya manakala perempuan berada di luar rumah, ia harus menjaga betul-betul pandangannya, menjaga jangan sampai ia melihat sesuatu ataupun memberikan sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah ataupun menimbulkan sesuatu kemudaratan bagi dirinya. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, sebagai seorang perempuan yang kebetulan diharuskan untuk keluar rumah, maka ada aturan lain yang perlu dijaga. Dia tidak boleh melunakkan, dia tidak boleh memerdukan suaranya atau bahkan mendesah-desahkan suaranya ketika berbicara dengan orang-orang yang bukan muhrimnya. Itu jelas Allah sampaikan di dalam Al-Quran, walaupun pada saat itu yang tertuju hanyalah istri Nabi SAW atau nabi-nabi yang lain. Allah mengatakan, wahai istri Nabi, janganlah, tundukkanlah bicara kalian. Jangan sampai orang yang ada perasaan atau ada penyakit hati menganggap yang lain terhadap bicaramu. Oleh sebab itu, maka berkatalah yang baik-baik. Itulah anjuran Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, disampaikan melalui firman-firman Allah agar supaya keselamatan dan kehormatan seorang perempuan betul-betul terjaga, betul-betul dimuliakan dimanapun dia berada. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian segala rujukan tentang aturan yang diberikan oleh Islam kepada seorang wanita yang kebetulan mengharuskannya berada di luar rumah, itulah yang pertama, tidak tabarruj, kemudian tidak memamerkan keindahan, kecantikan ataupun perhiasannya, menjaga seluruh tubuhnya, menutup auratnya, kemudian juga menjaga pandangannya dan menjaga tutur katanya dari segala hal-hal yang tentunya bisa membawa ataupun menimbulkan syahwat bagi orang yang mendengarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun sederhana, tapi itu akan menjadikan suatu rujukan bagi kita kaum perempuan di tengah era globalisasi, di tengah era modernisasi yang mengharuskan perempuan untuk keluar rumah, dengan rujukan, dengan pedoman, dengan persyaratan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan pemirsa TV Tabalong ataupun kita semua bisa mengambil manfaat, bisa mengambil pelajaran dari semua ini.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.